Sobat IT, jumpa lagi bersama Mas Bra. Masih di IT Club TV, kali ini di acara Network Academy Season 2. Di season kali ini Mas Bra akan membahas tentang teori-teori tentang jaringan. Semua tentang jaringan akan kita bahas teori-teorinya. Oke, simak dan saksikan. Kali ini saya akan melanjutkan materi pada episode kemarin, yaitu tentang cara kerja firewall. Pada dasarnya merupakan penghalang antar komputer Anda dan internet. Firewall bisa diibaratkan sebagai penjaga keamanan yang berdiri di pintu masuk rumah Anda dan menyaring pengunjung yang datang ke tempat Anda. Dia mungkin menyaring beberapa pengunjung untuk masuk, sementara menolak orang lain yang dianggap sebagai penyusup yang nantinya membuat keributan. Begitu pula dengan firewall yang akan menyaring sebuah paket data yang akan masuk ke jaringan Anda. Apakah paket tersebut diizinkan atau ditolak? Cara kerjanya seperti ini. Di sini saya memiliki sebuah gambar di mana ada sebuah jaringan pada sebuah perusahaan yang terhubung ke internet dengan dilindungi oleh firewall. Ketika ada paket datang yang masuk ke jaringan tersebut melalui inbound traffic untuk mengakses sebuah server yang ada di jaringan tersebut, firewall akan membaca informasi yang terdapat pada paket tersebut dan memutuskan paket tersebut untuk diizinkan atau diblokir. Bila diizinkan, maka paket akan diteruskan ke tujuan melalui authorized traffic path. Bila paket ditolak, maka paket tersebut akan dibuang keluar melalui unauthorized traffic is reject. Pada prinsipnya, semakin aman maka proses pengiriman semakin ribet, dan semakin tidak aman maka proses pengiriman data semakin simpel. Contohnya seperti ini. Diibaratkan Anda memiliki sebuah rumah, di mana rumah tersebut hanya memiliki sebuah pintu masuk untuk mengamankan seluruh isi di dalam rumah Anda. Bila Anda atau siapapun itu yang ingin masuk ke rumah tersebut, tentunya hanya membutuhkan sebuah kunci saja untuk membuka sebuah pintu tersebut. Sangat simpel kan? Nah, bila ada penyusup yang ingin masuk ke rumah Anda, tentunya penyusup tersebut tidak memiliki kunci tersebut. Kunci dimana untuk membuka sebuah pintu tersebut. Maka yang dia lakukan adalah dia cukup mendobrak sebuah pintu tersebut dengan mudahnya hingga dapat masuk ke dalam rumah, sehingga seluruh isi di dalam rumah Anda berhasil dia kuras semuanya. Berbeda ketika Anda memiliki sebuah rumah di mana juga terdapat sebuah pagar di rumah tersebut, sehingga selain pintu masuk, Anda juga memiliki pagar untuk mengamankan isi di dalam rumah Anda. Bila ada yang ingin masuk ke rumah Anda, tentunya membutuhkan dua buah kunci, kunci pintu pagar dan kunci pintu rumah Anda. Bila penyusup yang ingin masuk, tentunya dia tidak memiliki kunci-kunci tersebut, sehingga dia perlu usaha untuk memanjat pagar, karena untuk mendobraknya jelas tidak mampu ya, karena pagarnya pagar besi dan segede gaban. Bila dia berhasil memanjat, maka dia masih harus mendobrak pintu tersebut. Nah, dari gambaran ini dapat disimpulkan, semakin banyak aturan yang kita buat pada firewall untuk masuk ke jaringan kita, maka semakin aman dan tentunya semakin ribet karena harus melewati beberapa proses pengamanan. Nah, dalam proses pengamanan sebuah jaringan, tentunya si firewall ini sendiri pastinya memiliki beberapa metode. Metode yang pertama pada firewall adalah packet filtering, di mana metode ini akan menganalisis paket dan dibandingkan dengan filter. Filter paket memiliki aturan dengan tindakan menerima atau menolak paket. Tentunya filter ini dibuat atau dikonfigurasi oleh seorang administrator dari firewall itu sendiri. Cara kerjanya seperti ini. Bila ada paket yang datang, maka paket tersebut akan dianalisis dengan membandingkan isi paket dengan filter yang ada. Bila paket diterima, maka paket akan dapat menjangkau ke tujuan. Dan akan tetapi, bila paket ditolak, maka paket akan dibuang keluar lagi.
Nah, metode selanjutnya adalah stateful inspection. Ini adalah metode baru yang tidak menganalisis isi paket. Akan tetapi metode ini akan membandingkan aspek kunci tertentu yang ada di dalam database sumber paket terpercaya. Paket yang keluar masuk akan dibandingkan dengan database ini. Jika hasilnya adalah perbandingan wajar, maka diizinkan melanjutkan perjalanan dan paket akan dikirimkan ke tujuan. Akan tetapi bila perbandingan tidak wajar, maka paket akan dibuang keluar lagi. Oke, sampai di sini penjelasan untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bila kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Materi berikutnya kita akan membahas tentang teknologi firewall. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.